Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprija. Pada video kali ini kita akan belajar teknik pengendalian, pengisian dan pengosongan air di dalam tangki pada Factory I/O dengan menggunakan PLC Siemens S7 1200. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini. Terima kasih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar teknik pengendalian pengisian tangki menggunakan PLC S7 1200 dengan program Factory I/O. Oke, ini adalah virtual plan-nya ya. Factory I/O-nya bisa dikecilin, bisa dimajuin ya. Ketika saya play ya, nah dia nggak ada action apa-apa nih. Nah, ini yang akan kita pelajarin, bagaimana sih dia bisa mengisi air dalam tangki ini, gitu ya, dan mengeluarkannya. Nah, di sini otomatis kita harus tahu dulu nih input dan outputnya yang akan dimasukkan nanti ke PLC Siemens S7 1200-nya. Nah, ini inputannya tadi ada tombol fill sama discharge-nya. Nah, ini kemudian ini ada outputnya, fill valve, filling, discharge valve, discharging-nya. Kemudian ada tadi kalau displaynya itu timernya, bagaimana munculinnya. Nah, di sini kita klik configuration. Nah, di sini ini kita bisa tulis aja nih di outputnya nih di 100 kita isi 1 nih. Ini kita isi aja 1 ya. Nah, nanti kita bisa lihat inputannya, kita tulis 10 ya, 10. Oke, kita balik lagi. Nah, ini inputannya 10.0.1. Nah, ini timernya, ini kita bisa ditarik saja nih, ditarik ya seperti ini. Nah, kita lepas ini ya. Nah, judulnya ini alamatnya KD 100 ya. Oke, ya kita masuk ke program dia portalnya. Nah, ini kita pakai Siemens S7 1200, PU-nya 1214C. Kita buatnya di blok 1, ini di FC1 ya. OB1 nanti manggilnya di OC1. Jadi ketika tombolnya itu kita harus tahu nanti tombol di Factory I/O itu fillingnya itu apakah dipasang NO atau NC ya. Nanti kita lihat di running ya di versinya. Nah, di sini dia pakainya buat filling itu awalnya dia normally open gitu sana. Nah, kita tulisnya di sini berarti I10.0 ini buat filling ya. Enter saja. Nah, di sini kita di name tag. Nah, ini kita tulis dulu nih. Ini tadi ini tombol ya, tombol filling ya, pengisian ya, buat pengisian. Ini kita change. Kemudian di sini ketika tombol ditekan, nanti pompanya hidup tuh, valve-nya hidup ya. Nah, kita klik saja di sini. Ya, berarti buat ngidupin outputnya, fill valve ya. Ini key 0.0.
Ya, ini kita rename tagnya. Ini fill valve. Ya, saja. Oke, di sini kita pakai set nama reset saja biar mudahan. Ini kita klik saja ya di sini. Nah, ini pilih set. Nah, di sini. Jadi ketika tombol ditekan dia fill, valve-nya buka sama fillingnya buka ya. Jadi bisa ditambahkan ini. Nah, ini kita samakan ya. Ini alamatnya Q0.1. Ya, ini pompanya bisa ini. Ya, buat uh, filling ya di sini namanya tadi. Ya, fillingnya. Oke, ini kita set saja juga. Nah, sekarang ketika tombol ditekan, dia hidup ya. Dia hidup. Habis itu sampai berapa lama dia ngisi airnya. Nah, ini udah ngisi air nih. Berarti kita ambil salah satu aja di outputnya. Misalnya di sini ya. Ki 0.0. Nah, berarti kita pakai pakai timer ya. Nah, pakai timer kita pilih ya. Kita pilih T-on misalnya ya. T-onnya tentu saja kita pilih nah, kita pilih berapa lama? 50 detik misalnya. Ya, nah ini bisa ditampilkan tampilan outputnya nanti. Nah, kita bisa aja disimpan di MD status misalnya. Nanti dari sini bisa kita tampilkan di factory IO-nya di display-nya. Nah, di sini ketika sudah di 50 detik ya. Ini buat matiin ya. Kita matiin apa tadi? Kita buat matiin di sini ya. Apa filling ini ya. Nah, ini kita bisa copy saja nih. Copy saja fill valve-nya. Nah, ini tinggal kita ganti aja reset ya. Nah, ini juga ini sama ya. Ini kita samakan, yang ini juga kita reset juga. Oke. Ini kita reset ya. Nah, sekarang ketika sudah ini nanti otomatis dia mati. Nah, kalau buat dibuang ya, buat dibuang, nah berarti dia tombolnya ditekan tombol itu ya, tombol apa? Discharge namanya ya. Tombol discharge-nya itu berapa tadi? I10.1. Nah, di sini ya. Ini I10.1. Nah, kita rename ya, namanya tadi discharge. Discharge. Oke. Ya, tombol discharge di sini ya. Di sini ngapain nanti sama aja ya, kita buat ngisi ke outputnya tadi ya. Data key 0.2. Ini kita rename namanya itu rename ya. Namanya tadi discharge valve. Oke. Nah, ini kita set ya. Kalau kena ini discharge, dia ngebuka valve-nya sama buang ya. Nah, ini kita bisa tambahkan berarti yang buat apa? Discharge-nya ya.
Q 0.3 ya. Kita saja ini ya discharge ya. Ini tombol discharge. Jadi Q 0.2 buat kita hidupkan timernya ya. Kita hidupkan timernya. Kita tulis CT on-nya. Angkat saja. Ini oke saja. Nah, di sini kita misalnya tadi sama ya 50S. Nah, di sininya kita kasih alamat misalnya MD 110 misalnya. Nah, ini kita tadi buat ketika sudah 50 detik juga dia bisa dia reset ini ya, reset valve ini. Ya, kita copy, kita ganti reset ya. Kemudian yang satunya lagi, oh ini set, ini belum di set. Ini copy ya, bahkan ini kita reset. Oke, nah biar misalnya filling sama discharge itu pengisian dan pengosongan itu kita protect ya, hanya ada salah satu. Nah ini kita bisa matikan di sini nih ya. Jadi kalau misalnya filling yang hidup di sininya tidak akan pernah bisa hidup misalnya. Kita kasih key alamat key 0.0 misalnya. Ini yang buat filling valve-nya atau dan sebaliknya juga yang di atasnya ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan tadi di 0.2 ya. Oke, sekarang kita transfer programnya nih. Oh belum, satu lagi. Nah buat nampilin di outputnya. Nah ini dari MD tampilan di timer ini, apa hasil di timer ini kita nanti tampilkan di factory IO-nya. Tadi alamatnya VD 100 ya. Kita pakai program kita pakai OR ya. Kita pakai OR dulu ya. OR ya, OR saja ya. Nah ini OR ini kita pilih nih tipenya. Nah ini tipenya itu D-Wood ya, double wood ya. Nah ini tadi dari mana tadi? Atau ya dari MD 100, MD 100 ya, sama MD 110 ya, sama MD 110. Nah ini di outputnya ke ID 100 ya, di alamat output di factory IO-nya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita transfer programnya ya. Kita transfer programnya online ya. Versinya sudah di depan ya. Oke, kita pilih PN1E ya. Ya, ini kita start. Oke, kita sudah deteksi, kita go online. Kemudian kita download ya programnya ya. Download to device. Kita load saja. Oke, nah ini sudah pada hijau semua ya. Sekarang kita pakai kacamata monitoring ya.
Nah, ini tombol discharge-nya ini kita lihat ya. Kita jalankan kita jalankan coba di apa? Di factory IO-nya. Kita connect ya. Oke, ini sudah connect ya. Kita lihat ya di sini ya. Kalau sudah connect ya, dia akan ngebaca input sama outputnya ya. Nah, inputnya ini akan dibaca. Nah, lihat posisi inputannya di sini. Ini kan harusnya kalau normal open dua-duanya kan belum masuk ya. Kita lihat di program di Siemens-nya. Nah, ini belum masuk. Oke ya, belum masuk. Kalau di sini bagaimana ya satunya lagi? Nah, ini udah masuk nih. Nah, udah nyala ya. Berarti itu posisinya NC normally close. Nah, berarti nanti masangnya di sini pakai programnya normally close ya. Itu sehingga awalnya jangan jalan dulu gitu. Ini awalnya sudah masuk ini ya. Nah, kita ganti dulu ya. Nah, kita ganti lagi. Ini kita pakai normally close yang ini nih. Nah, di sini nih kita klik saja. Close ya. Nah, kita transfer ulang ya. Ini sudah online. Kita lihat saja. Oke, nah sekarang kita monitoring lagi coba ya. Kita lihat sekarang kondisinya ya. Nah, awalnya kan kalau belum ditekan belum masuk harusnya. Nah, ini belum ya. Setnya ini belum jalan nih. Nah, ini belum ya. Lihat lagi yang feeling. Tombol feeling, tombol discharge-nya coba. Nah, ini belum masuk nih. Nah, nanti kalau ditekan baru dia bisa masuk. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan ketika di factory IO-nya ya. Kita bisa ganti nih di sini nih di kamera yang kamera 3 misalnya. Nah, kita close ya. Kita tekan nih ya. Nah, ini tombolnya nih kita run dulu ya. Ketika dia run ya. Nah, dia belum berjalan ya. Kalau kita tekan tombol feelingnya nih start. Nah, dia akan gerak di sini nih ya. Nah, dia ngisi nih. Ngisi selama berapa lama? Tadi selama 50 second ya. Ini tampilannya bergerak ke sini nih ya. Tampilannya bergerak ya. Kalau kita lihat di tampilannya tadi, ini bisa kita lihat sini. Nah, ini tampilannya bergerak nih sesuai dengan 50 detik mati dia. Oke, dia mati baru ya. Ya, kalau bisa kalau ngisi lagi ya tekan lagi nih feelingnya ya. 50 lagi nih. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita tekan dia 50 lagi ya. Kita lihat sini ya. Oke, kita tekan di sini ya, feel ya. Nah, dia ngisi lagi nih. Ya, ngisi lagi sampai tadi 50 second lagi ya. Oke, dia sudah berhenti ya. 50 detik ya. Nah, kalau kita mau kurangin, ya kita mau kosongin nih ya. Kita mau kosongin ini kita tekan lagi nih. Oke, 0,2 dan 0,3 ini hidup ya. Nah, ini outputnya hidup buat dia ngurangin nih. Discharge ya. Ngeluarin, ngosongin air dalam tangki ya. Jadi selama berapa lama tadi di setnya selama 50 detik ya. Nah, kalau kita kosongin lagi sini, nah, kita kosongin lagi nih. Ada di sini kita kosongin dari di sini. Discharge ya. Nah, ini hidup nih. Nah, tampilannya kerja dia akan kosongin ya. Kosonginnya secara manual pakai tombol, tapi otomatisnya matinya pakai waktu dia.
Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan buat pengendalian pengisian air dalam tangki dan pengosongannya melalui virtual plan di Factory IO. Oke, kita tutup dengan kali ini. Assalamualaikum.